aku Stefani Pugimardani. Dan aku Mariam. Selamat datang di podcast kita hari ini yang judulnya mungkin bakal bisa bikin kalian berpikir ulang tentang mitos atau fakta fisioterapi cuma tukang pijit berijazah. Wah, tema hari ini sangat kontroversial sekali ya. Pasti banyak banget nih masyarakat di luar yang punya pandangan kayak gitu ya Kak. Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang bakal meneruskan tentang misinformasi fisioterapi. Betul banget, langsung aja kita sambut 3 narasumber kita. Kita kedatangan 3 kakak cantik dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Prodi Fisioterapi. Yang pertama ada Kak Selvi. Halo. Terus ada Kak Nida. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Lalu ada Kak Nia. Halo guys. Oke, nih kakak-kakak tadi sampai ke sini gimana nih Kak tadi? Wah, seru banget Iya, ya perjalanan kita tadi. Sangat penuh perjuangan dan effort Iya, sekali. soalnya kita naik TJ. Iya, maklum lah Mbak, anak kos. Iya, perlu dana yang tidak banyak sekali. Iya. Oke. Langsung aja kita mulai ya Kak. Mungkin kita dari membuka pandangan umum dulu. Bener nggak sih fisioterapi itu sebenarnya tukang pijat yang berijazah? Mungkin dari Kak Selvi dulu bisa dijelaskan. Wah, itu mitos banget ya Mbak ya. Sebenarnya fisioterapi itu profesi yang sangat komplit banget. Dari mulai asesmen, penegakan diagnosis, penentuan intervensi, dan kemudian memberikan edukasi. Nah, fisioterapi itu bukan hanya pijit semata gitu, tapi memang di fisioterapi itu ada manual terapi ya, salah satunya di massage atau dipijit. Tapi bukan hanya pijat aja Mbak. Nah, dari asesmennya tadi tuh ditanya keluhannya seperti apa, di mana, kapan. Nah, itu komplit banget sampai bisa menegakkan diagnosisnya seperti apa. Kemudian nanti akan menentukan intervensi yang efektif tuh seperti apa, yang baik untuk diberikan kepada pasien. Nah, itu nanti kita juga memberikan edukasi. Kita bukan hanya memberikan intervensi, kita juga memberikan edukasi yang bisa dilakukan pasien dan diterapkan pasien ketika di rumah. Wah, berarti itu ya guys ya, fisioterapi itu bukan melulu tentang pijat. Mereka ada pijat, ada massage, tapi mereka tuh ada intervensi yang lain seperti exercise, lalu ada manual terapi juga ya, ada elektroterapi. Jadi jangan melulu fisioterapi itu tentang pijat. Iya, bener banget. Wah, menarik sekali ya. Berarti sebelum para fisioterapi nih melakukan pijat, ternyata banyak langkah-langkah nih yang harus dilakukan dulu, ya kan? Betul kan Kak? Betul. Oke, mungkin bisa jadi Kak Nia nih, sebagai mahasiswa fisioterapi, apa aja sih yang dipelajari nih Kak? Oke, sangat banyak ya saya belajar sebagai mahasiswa fisioterapi yang tidak hanya anatominya saja yang dipelajari atau yang dihafalkan, tetapi ada patologi, kemudian cara penyelesaiannya seperti bentuk Diagnosis. diagnosis dan algoritmanya. Dan fisioterapi juga bukan tukang pijat gitu, karena banyak sekali intervensi seperti exercise, latihan exercise, kemudian ada EPA juga atau elektro. Ya, itu. Iya, elektroterapi yang harus diberikan kepada pasiennya. Oke, baik. Wah, menarik banget. Nah, tadi kan Mbak Nia sama Mbak Selvi sebutin tuh tadi ada elektroterapi ya. Jadi pakai alat gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, aku penasaran nih sama dari Mbak Nida. Pasti Mbak Nida kan pernah nih waktu praktek menjadi tumbal untuk mencoba alatnya kan pasti ya. Mau jadi fisioterapinya atau jadi pasiennya pasti sudah pernah ya. Lalu gimana sih Mbak Nida rasanya dalam proses terapinya yang gitu sendiri? Sangat enak sekali, sangat dar dan gong. Jadi sangat penasaran jadi. Sangat banget enak sih. Karena waktu pelajaran itu kan kita di semester 3 ke 2 gitu. Kita ngebelajar tentang penggunaan alat EPA. Dan di situ saya ada pakai alat SWD-MWD. Iya. Itu buat ya para pasien LBP juga bisa dipakai ya. Low back pain ya? Iya, low back pain itu kayak sangat sakit sekali gitu pinggang, kan kita juga remaja jompo yang sakit dimanapun dan kapanpun kan. Jadi waktu saya pakai itu kayak waktu di terapi itu kayak hangat gimana, tentu yang awalnya sakitnya kalau misalnya divisualisasikan bisa 5, 6 itu nurun jadi 2 dan 1 gitu. Dan itu pun kita menggunakan alat itu pun bukan sembarangan kayak langsung dikasih gitu. Kita punya
dosisnya. ya dosisnya sendiri gitu, kayak misalnya di US. Nah di US itu kita kasih lihat dulu di mana, ngeliat pasien dulu apakah pasiennya kurus apakah gemuk, dan itu kita bisa menentukan dosisnya kedalamannya seberapa gitu kan ya. Iya, benar. Nah yang bisa nyampe ke titik rasa sakitnya gitu, dan masih banyak juga sih selain EPA gitu. Oke, berarti Mbak Ninda ini punya pengalaman ya jadi pasien maupun jadi fisioterapinya. Iya, kita selama belajar jadi fisioterapis itu kita jadi kadang waktu skill lab kadang jadi ada yang jadi pasien, ada yang jadi fisioterapis, dan dimana kita kalau waktu jadi pasien tuh kita pura-pura sakit kayak di mana Pak nyerinya, di mana Bu nyerinya, ini Bu sakit kaki saya gitu. Jadi kayak kita berperan jadi pasien yang dimana kita mengeluhkan, dan Pak fisionya kayak oh ini kita kayak kita apa? Iya, berperan langsung gitu. Iya, jadi kita ngerasain juga kayak mana rasanya menjadi pasien gitu. Nah guys, dari penjelasan ketiga narasumber kita hari ini, kita lurusin ya kalau fisioterapi itu profesi yang sangat kompleks. Mereka tuh nggak cuma tentang pijat, mereka ada anamnesis, asesmen, baru bisa melakukan intervensi. Dan mereka harus nanyain pasien dulu gimana keluhannya, nggak cuma pasien datang ngeluh, wah saya nyeri nih di tangan gitu, langsung dipijit di tangannya. Jadi kayak belum tentu ya ngeluh di tangan, tapi keluhannya di benar. titik tangannya sendiri gitu loh. Gitu. Jadi apa sih ini menurut Mbak Sylvie deh? Apa sih dampak dari anggapan yang salah ini terhadap profesi fisioterapi? Wah, ini sangat berdampak banget ya, karena kan masih banyak masyarakat tuh yang memandang sebelah mata profesi fisioterapi. Padahal kami tuh udah tertulis secara hukum ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan 2014. Dan di mana 2009 tahun 2009 itu tentang kesehatan, dan juga di tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Dimana bukan hanya di undang-undang saja, tapi di peraturan Kemenkes itu fisioterapi sudah tercantum di sana, sarana fisioterapi sebagai tenaga kesehatan. Oke, nah berarti fisioterapi ini udah official ya sama kayak profesi kesehatan-kesehatan lainnya. Iya, bener banget. Nah mungkin nih dari Kak Nia, apa sih hal yang bisa dilakukan untuk merubah persepsi ini? Oke, baik. Kuncinya yaitu sosialisasi ya, dengan mengedukasikan kepada masyarakat bahwa fisioterapi itu tidak hanya tukang pijat dan hanya pijat manual saja, tapi juga ada elektroterapinya juga. Terus kemudian kita bisa mengadakan pelatihan, seminar, dan bekerja dengan profesi lain tentunya, seperti itu. Berkolaborasi gitu, berkolaborasi. Iya, Berkolaborasi antar profesi gitu ya, misalnya Iya, betul. dengan ortopedi ya pasti. Iya. Setuju banget sih. Jadi kesimpulannya fisioterapi itu bukan tukang pijat guys, aslinya tuh. Fisioterapi itu profesi loh yang sangat kompleks. Mereka tuh bukan ya kayak yang orang-orang bilang tukang pijat, beda. Sangat beda. Karena kalau tukang pijit bisa belajar otodidak, sedangkan kita perlu 5 tahun buat Iya, belajar benar. memegang pasien. Masih perlu S1, masih lanjut profesi. Iya. Dan itu tidak gampang guys, tidak gampang. Banget perlu tahap. Ini nggak terasa kita udah di penghujung acara nih. Sebelum kita menutup acara hari ini nih, ada pesan dari 3 narasumber kita hari ini. Mungkin dari Kak Selvi dulu bisa disampaikan pesannya. Kalau dari saya ya, jangan ragu untuk konsultasi ke fisioterapi, karena fisioterapi itu bukan hanya untuk menyembuhkan atau memulihkan, tapi fisioterapi itu bisa meningkatkan dari kekuatan fisik kalian. Jadi jangan ragu ya. Oke. Dari Kak Nia? Oke, untuk itu hargai profesi fisioterapi karena kita bekerja keras untuk kualitas hidup kalian. Dan bagi pasien jangan ragu dan sungkan untuk datang ke kami, karena kami tidak sembarangan untuk menegakkan diagnosis kalian gitu. Kita perlu menanyakan dari A sampai Z untuk bisa bikin intervensi, kemudian bikin home programnya juga. Nah, dari diskusi kita hari ini, semoga kalian ngerti ya bedanya fisioterapi sama tukang pijat. Tukang pijat tuh ya tukang pijat, fisioterapi ya fisioterapi gitu. Fisioterapi itu butuh pendidikan yang tinggi dulu, baru bisa menjadi fisioterapi, baru bisa memberikan tindakan ya. Iya, betul. Baik.
Terima kasih untuk para narasumber kita hari ini. Iya. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat kita. Iya, Iya, semoga amin. setelah hari ini gak ada kesalahpahaman di luar sana tentang fisioterapi tadi. Oke, sampai jumpa. Bye. Enak sekali, sangat dar dan gong. Apa penyakit apa? Penyakit apa? Dan bangga sedih.